adalah ketika kita sukses itu bukan karena hebatnya kita. Ketika kita sukses itu bukan karena hebatnya kita, tapi Allah telah mudahkan urusan kita. tapi Allah telah mudahkan urusan kita. Jika kita kelihatan mulia, Jika kita kelihatan mulia, itu bukan karena kita mulia. itu bukan karena kita mulia. Allah sedang menutup aib-aib kita. Allah sedang menutup. يوريه ناري وكيف انا مجنون غيره ويله توا ما يدري بجنوني لو توسوس له ظنوني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Yang kedua kalinya. Jika Islam ini menang, jika ini kuat, jika ini bersatu, Islam bersatu, maju sama kita. Jamaahnya, takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah, hamdu wa sholli ala rasul karim wa ala alihi wa ba'du. لو اشوف Orang yang berakhlak mulia walaupun tidak berilmu itu lebih baik daripada orang berilmu tapi tidak berakhlak mulia. Salah satu tidak berakhlak mulia ketika ustadznya bicara dia juga bicara. Ketika ustadznya bicara dia lihat kemana-mana. Dia tidak berilmu gak apa-apa tapi dia berakhlak mulia. Karena akhlak mulia itu timbangan amal yang paling berat. Makanya kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemuliaan Majelis Taklim Kupang ini sejauh mana jamaahnya mematuhi daripada pemimpinnya. Ibu bibit adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi amanah bagi beliau dari Allah dan begitu juga mengurus yang ada hari ini. Kita lihat ibu-ibu yang berbahagia, baik yang di bawah maupun di atas. Sangat terharu kita pada hari ini. Kata Bu Pipit tadi kita tidak berada di gedung-gedung mewah, tetapi dimanapun saja Allah melihat kita. Hari ini Allah melihat kita, menyaksikan kita. Mungkin yang dilantik tadi ada yang paham atau ada yang belum paham, bahkan yang gagal paham. Saya ini mau ngapain ya di kita-kita ini? Dilantik-lantik anak besok ditanggung jawab di hadapan Allah ya. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi ada juga ibu yang tidak mau dilantik, itu bagus juga. Ya, dari sekali ibu ya. Nah, bekerja walaupun tidak dilantik itu lebih mulia daripada dilantik tapi tidak mau bekerja. Ini satu rahmat Allah, ibu-ibu ya, Bu Bibi dan teman-teman. Ya, saya merasa hari ini nggak menyangka selama ini yang hadir dan sebagainya ini pengaruh juga bahwa ini semua adalah kita sama-sama selalu punya prinsip jika kita sukses itu bukan karena hebatnya kita, tapi Allah sedang memudahkan urusan kita. Sama-sama kita ulangi, ini adalah semboyan kalimat-kalimat kita yang harus kita hafal adalah ketika kita sukses itu bukan karena hebatnya kita. Kita ulangi ibu. Ketika kita sukses itu bukan karena hebatnya kita, Tapi Allah telah mudahkan urusan kita. tapi Allah telah mudahkan urusan kita. Jika kita kelihatan mulia, Jika kita kelihatan mulia, itu bukan karena kita mulia. itu bukan karena kita mulia. Allah sedang menutup aib-aib kita. Allah sedang menutup aib-aib kita. Saya hanya menyampaikan kata-kata bijak di dalam kita saja. Saya tidak sebut apa, tidak ceramah. Ibu bisa hafal kata-kata bijak ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata bijak berikutnya adalah jangan sibuk mencari kupu-kupu, sibuklah menanam bunga. Kupu-kupu akan datang bersama teman-temannya. Jangan sibuk mencari jamaah. Jangan sibuk mencari jemaah. Sibuklah berakhlak mulia. Sibuklah berakhlak mulia. Jamaah akan datang bersama sahabat-sahabatnya. Jemaah akan datang bersama sahabat-sahabat. Ini kalimat bijak kedua kita yang harus kita hafal. Ibu-ibu yang berbahagia, saya selalu mengatakan, apakah kita sudah jadi bunga? Ya, saya selalu bilang mengatakan, mohon maaf ibu-ibu dan saya juga kena kalimat ini. Kita sudah jadi bunga, tapi bunganya mungkin bunga tai ayam.
kelihatan indah dari jauh. Ya, ternyata dekat orang tidak suka. Dari jauh orang melihat majelis taklim kita ini hebat, berbusana muslimah, rapi sampai ke kaos kakinya, one day one juice, malam tahajud, Jumat berkah jalan. Ketika mereka dekat sama kita, ternyata sombongnya luar biasa. Ada kawan barunya nggak pernah ditanya di mana tinggalnya, nomor HP-nya, mungkin nomor rekeningnya nggak pernah ditanya. Maka orang baru ini akan pergi meninggalkan kita, nggak hebat kita itu. Ada nggak yang seperti itu, ibu? Nah, suatu saat nanti ibu akan ketemu seperti itu. Maka saya katakan tadi duduk seperti ini saya tidak suka sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi berbaur duduknya, ya, yang berseragam tak seragam berbaur. Nanti Bu Bibit akan mengatakan seperti itu. Jika pengajian pertama nanti berlangsung, tidak ada kelurahan ini duduk sama kelurahan itu juga, tapi berbaur dia. Bahkan ada seksi yang menjaga sendal, menyusun sendal dengan teratur. Orang lihat tengok sendalnya aja rapi, apalagi orang di dalamnya. Sekali lagi ibu, sekali lagi, ya. Setan itu selalu mengganggu kita juga kadang-kadang dengan anak jatuh dan sebagainya, konsentrasi ibu biar kadang-kadang. Anak itu laki-laki, saya juga laki-laki ibu. Maka ibu yang dirahmati Allah, perhatikan. Hebatnya jemaah Kupang ini tadi sejauh mana apa? Ketaatannya kepada ini. Bu Bibit turun duduk, mau dia duduk dia, bagus. Ibu-ibu maju, nggak berat. Oh, Bu Bibit sini aja, itu nggak hebat. Sekarang Bu Bibit ini diangkat oleh siapa tadi? Allah. Dengan bersahadat ibu kita semua ini. Nggak ada demi pemerintah wali kota, demi surat keputusan presiden, langsung keputusan dari Allah. Kenapa ibu-ibu yang dipilih hari ini? Nggak ada yang kebetulan ibu-ibu. Orang baik pasti kumpul dengan orang baik. Mau jadi bunga kayak bunga-bunga yang indah atau bunga-bunga yang diminati orang. Berusaha ibu-ibu ya, sekali lagi ya. Orang dekat sama kita, nyangkanya kita baik, ternyata gibahnya luar biasa, fitnahnya luar biasa, buruk sangkanya luar biasa. Ya, untuk kamu boros itu gimana? Ya bagus, tapi nggak bisa baca. Bu Bibit menurut kamu gimana? Ketuanya aja digibahin dia, ustadznya aja diceritain dia. Berarti jemaah itu nggak akan ada orang datang. Kumpul-kumpul nggak akan datang. Maka sekali lagi ibu jangan sibuk cari jemaah banyak. Ayo ke sini. Kalau ketuanya saja nggak bisa jadi bunga yang baik. Nah ibu dapat sertifikat itu sebenarnya itu dari Allah. Allah yang menghargai ibu. Misalnya yang baru tadi ada Bu yang sempat baru berapa bulan. Ya, sebagai baru ya, mereka bisa mengumpulkan orang dan sebagainya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, Bu Ros di kota, ada Bu Ie juga di kota, ini jadi bunga juga, bunga yang baik. Maka seorang ketua itu jangan pernah bertanya kenapa kemarin nggak datang. Itu ketua seolah-olah diharamkan, ditinggalkan kata-kata itu. Kenapa kemarin taklim nggak datang? Itu nggak boleh. Itu kata-kata yang paling ditinggalkan di kita. Katakan kemarin pengajian kita, Ustadz membahas tentang ini. Insya Allah pekan depan kita berada di sini. Itu cakapan yang bagus. Kemarin kamu ibu nggak datang. Saya kemarin ngapain ya? Sakit Bu Ketua. Udah bohong nggak datang lagi dia. Jangan tanya kenapa nggak datang. Rapat jangan tanya nggak datang dia. Kenapa rapat kemarin nggak datang? Rapat kemarin ibu tentang ini keputusan kita begini. Bismillah sudah. Karena di sini tidak ada yang menggaji kita, tetapi Allah tahu siapa yang kerja dia dapat pahala, tidak kerja tidak dapat pahala. Jangan nunggu yang lain. Sepakat ibu-ibu? Coba kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu semua yang kerja kita. Kerjanya keras. Jemput bola semuanya ibu-ibu berbahagia. Wajib berdakwah, tapi tidak wajib mengajak wajib. Ada yang diajak 3 tahun baru sampai 1 orang Bapak Ibu. Ada yang diajak sebentar aja datang langsung ibu ya. Jadi ibu jangan menyangka hidayah itu kita yang ngasih, tetapi siapa ngasih? Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah siap berjalan ibu-ibu? Apa sih bedanya kita dengan majelis taklim lain sebenarnya ibu-ibu ya? Majelis taklim kita tidak sibuk dengan zikir-zikir, tidak sibuk dengan selawat-selawat, tidak sibuk. Bukan berarti tidak berbuat. Tidak sibuk dengan tadi tahajud ya, 1 hari berapa ribu, tidak ibu-ibu. Tetapi hari ini dikatakan sampaikan tadi adalah moto kita tiada hari tanpa ilmu. Setiap hari saya dapat ilmu, setiap hari saya baru berdakwah.
Apa dakwah? Mengembalikan orang kepada Allah. Bagaimana si miskin gembira dengan kata-kata kita? Ibu yang miskin, sesungguhnya orang miskin masuk surga duluan dari orang kaya. Bagaimana orang sakit kita dakwah? Sakit adalah rahmat Allah, sakit adalah pengguguran dosa dari Allah. Bagaimana kalau orang mati? Mati syahid adalah mati cita-cita kita. Jadi bagaimana membuat orang gembira? Janda jangan lagi gelisah. Janda itu hidup di sisi Allah. Apabila seorang istri, kata Allah, kehilangan suaminya, dia reda dengan ketentuanku, akulah pengganti suaminya. Beri kabar gembira kepada jemaah kita. Dia kehilangan sesuatu, katakan innalillahi, Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu dakwah. Jangan kita katakan sesuatu yang tidak baik kepada orang sakit. Kita datang ke rumah orang sakit, kesian kau ya, mama aku ginilah meninggal kemarin. Itu bukan dakwah, dosa besar. Apa yang kita katakan dengan orang sakit? Berbahagialah wahai sahabatku, Allah sedang gugurkan dosamu. Kami yang sehat ini entah kapan digugurkan dosanya. Iri atau kasihan? Kasihan kau miskin ya, suami kau nggak ada, kasihan. Enggak gitu. Bu, suami saya diambil orang, tulang kau jarang mandi, tulang kau dasar koyak. Tidak. Bu, katakan innalillahi, Allah akan pasti ganti dengan yang lebih baik. Minimal apa? Orang sabar, Bu, pasti menang. Orang sabar pasti beruntung. Minimal itu dakwah kita. Bukan bahasa perasaan. Kesian kau ya sekarang sendiri kau ya, jaga anak kau. Orang tambah menderita. Ini dakwah ini bagaimana beri kata-kata gembira, jauhkan kata-kata ancaman. Gak ada kalimat-kalimat kalau kau gak berjilbab dijambak rambut kau berdiri. Tak ada. Tapi kalau kau berjilbab, napas kau satu masuk pahala, napas keluar gugur satu dosa. Kalau kau melangkah pakai jilbab, kaki kanan adalah pahala, kiri kamu adalah gugur dosa. Jangan cerita tentang azab. Kalau kau sekali tak sembahyang subuh 60.000 tahun dalam neraka. Beri kabar gembira bukan ancaman, sama-sama. Beri kabar gembira bukan ancaman. Mudahkan, jangan sulitkan. Mudahkan, jangan sulitkan. Paham maksudnya? Kalau dia bisa sebulan sekali aja pengajian, kasih kesempatan dia. Sebulan sekali percuma, kau nanti dapat, tak usah. Bu, pakai jilbab bisa nggak seminggu sepekan sekali? Boleh, hari Jumat, nggak apa-apa. Daripada dia nggak pakai sama sekali. Itu proses ibu-ibu yang berbahagia di kita. Ya, nanti naik lagi Senin Kamis dia pakai jilbab. Mudah-mudahan dia meninggalnya di antar Kamis dan Senin itu. Pas pakai meninggal. Nama kayak ibu, boleh nggak Pak? Boleh dulu, jangan bilang tak boleh. Nah, ibu-ibu dirahmati Allah, mudahkan, jangan sulitkan. Beri kabar gembira bukan ancaman. Ulangi. Mudahkan, jangan sulitkan. Beri kabar gembira bukan ancaman. Oh, saya nggak bisa datang, Bu, saya sibuk, saya bantu pekerjaan ibu itu. Saya ngepel bisa datang, nanti ibu datang belajar, itu mudahkan dia. Oh, saya nggak kenal, saya jemput ibu atau ibu pesan Grab atau Gokak, saya bayar nanti ke situ. Bisa seperti itu, Bu. Korbankan hartamu, dirimu dan masamu untuk agamamu yang yatim ya. Jadi kita ini ibu-ibunya ada sibuknya bukan tadi khatam Quran berapa kali, zikir ribuan, selawat Nabi ribuan, bukan. Yang lagi mengajak manusia yang belum kepada Allah menjadi kepada Allah, yang bergantung dia sama suaminya menjadi bergantung kepada Allah, yang takut miskin jadi berani miskin dia, yang takut janda jadi berani jadi janda dia, yang takut berkorban hartanya jadi berani dia. Yang gelang, kalungnya dan semuanya, dan sebelum dia meninggal sudah habis semuanya dikorbankan supaya dia kembali kepada Allah, nggak ada pertanyaan lagi. Nah, kemarin ada ibu yang gelangnya masih besar, kalungnya masih besar, meninggal mendadak, dipakai sama suami baru, istri baru suaminya. Kok ibu ketawa yang di luar? Nanti nggak ada gelang ya. Ya, ini perhatikan ibu-ibu ya. Bu Bibi diangkat, sami'na wa ta'na. Ibu-ibu berangkat coba, sami'na. Nah, di sini saya tidak bisa panjang-panjang, ibu-ibu itu persoalan kita. Jangan ada kalau bisa minta-minta dana sama pemerintah, jangan ada. Prinsip kita dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Jadi biar uang kita laku. Jangan sampai uang pemerintah yang laku. Kalau dia ngasih, ambil. Bu Bibi kita bikin proposal, yuk ini anggota dewan ini gini. Jangan dulu. Selama kita bisa, kita dulu. Nanti uang kita nggak laku di hadapan Allah dulu. Jadi ibu korbankan apa? Hartamu, dirimu, dan masamu. Itulah mati syahid ibu. Maka ibu, Allah kumpulkan kita di kita ini bukan kebetulan, tapi Allah yang mengumpulkannya. Ya, saya bangga memang ibu subhanallah ya, Bu Bibit masih mau memimpin ini. Hampir kemarin luar biasa, bingung kita menjadi ketua ketika itu.
Nah, tapi Allah juga yang melembutkan hati dan sebagainya, membolak-balik hati dan sebagainya. Nah, maka ibu-ibu berbahagia, kita lihat Sekupang ini akan menjadi contoh nanti teladan bagi kecamatan yang lain. Yakin ibu-ibu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba. Kalau Bengkong ada Jumat berkah diadakan. Kalau Bengkong ada romantis rumah makan gratis dia juga ada. Bengkong sebentar lagi makan sepuasnya, bayar seikhlasnya ada, di Sekupang juga ada. Ya, Bengkong nanti punya ada dakwah rumah sakit juga, begitu Sekupang ada dakwah rumah sakit juga. Di mana ada wanita dan anak-anak, di situ ada kita-kita. Di jalan itu ada anak-anak preman ibu-ibu. Yang itu yang ada binaan kita. Wanita di mana? Ada wanita-wanita nakal. Kita jadi program kita nantinya. Ke depan itu seksi dakwah tadi. Di bawah siapa tadi? Di bawah Ibu Bu Lucy, ya, alhamdulillah. Mana Bu Lucy? Nah, ini pegangannya di situ tombak kita di dakwah ibu-ibu ya. Dia ada dakwah kampus nantinya ibu ya. Dia ada dakwah kos di kos-kos di mana ada perempuan di situ di situ kita bikin majelis taklim di kos itu. Ibu-ibu berbahagia nanti di rumah sakit kalau begitu. Siapa yang ke rumah sakit, siapa yang ngecek rumah sakit? Kadang-kadang mereka mati tak baca la ilaha illallah. Kita tuntut mereka, kita bantu mereka. Kadang-kadang mereka jadi kafir ketika matinya karena yang datang agama lain ibu. Nah, ini menjadi proyek kita ke depan karena di Sekupang ini banyak rumah sakit ibu-ibu ya. Maka ibu-ibu yang hormati Allah, ibu ketua dan semuanya yang hadir pada hari ini, siapa yang mengumpulkan kita di sini? Siap dakwah semua ibu-ibu? Apa tadi moto kita? Gak ada hari apa ilmu dan ulangi moto kita. Siap berilmu dan berdakwah ibu-ibu. Subhanallah, kalau ini pengurus saja datang tiap pekan nih pengajian, ini cukup lagi. Itu pengurus aja tak muat masjid ini. Ya, ibu ya. Nah, al-ukhuwah penuh semua nih ibu ya. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah, jadi Bu Pipi saya yakin semangat adalah bagian daripada sukses. Tidak semangat berarti kita tidak pernah sukses. Ibu ketua sukses kalau kepalanya bagus, insya Allah ekornya bagus. Ular itu kalau kepalanya busuk, ekornya busuk juga. Makanya penting sekali Bu Roh juga di kota begitu. Kalau dia lemah juga ke bawah. Bu Yen lemah sampai ke bawah. Bu Im lemah sampai ke bawah. Yang ini maka ibu-ibu berbahagia. Apa modal kita dalam berjamaah ini ibu yang dirahmati Allah? Cuma 2 saja. Dulu dikatakan sama sebelum cuma 2 saja. Modal kami tidak bermasalah. Kalau 2 ini ada dalam pengurus, insya Allah kita akan damai. Tapi kalau 2 ini tidak ada, ibu nggak usah jadi pengurus. Nanti cari dosa dan sebagainya. Bisa berdosa nggak di pengurus ibu? Yang berkawan, ibu jadi berlawan bisa nggak besok? Kalau nggak ada 2 ini, sebelum terjadi 2 ini, sebelum terjadi persoalan nanti di kita ibu ya, cobalah 2 ini dikembangkan. Apa yang pertama ibu yang berbahagia? Ini kita ambil dari surah Asy-Syura ayat 43. Orang-orang yang bersabar dan memaafkan, itulah akhlak yang paling mulia. Ulang ibu. Coba sabar dan memaafkan. Ini senjata. Bu ketua pegang ini, jemaah pegang ini semua. Kawan-kawan kita bukan malaikat. Betul terus bukan malaikat. Kadang-kadang dia salah ngomong, kadang-kadang dia salah langkah. Sabar menghadapinya, pahala tanpa batas. Maafkan dia, Allah kabulkan dosa kita. Di sini ladang amal kita. Ya, jangan ada dengki, jangan ada menceritakan aib dan sebagainya. Bu ketua nanti memancing kita ceritakan aib, jangan. Berkali Ustaz Chandra gimana? Bagus, tapi hamil tak pernah melahirkan. Misalnya, nah, maka ibu-ibu berbahagia kalau muji orang, muji aja jangan pakai tadi. Ya, nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi apa modal kita? Sabar dan kalau ini 2 pahala ada, ibu meninggal tiba-tiba, cukuplah dia. Sabar pahalanya tanpa batas. Memaafkan Allah gugurkan, cukuplah mati ketika itu. Hadapi kawan-kawan kita ini dengan kasih sayang. Ya ibu ya, banyak dosa kan? Nah ketika nanti kawan kita salah, bayangkan dosa kita. Ini cara Allah menggugurkan dosa kita lewat kawan kita salah. Salah ketik kadang-kadang dia, ibu ya. Kadang-kadang main hadro, main kopang lambat datang. Bu Dona udah teriak-teriak misalnya, Allahu Akbar. Tak ada orang jawab. Ibu ya. Nah maka ibu ternyata dia mimpi sendiri ibu ya. Takbir sendiri ya. Nah kadang-kadang disuruh datang jam 2:30 nanti datang dia. Ini juga ibu ya. Sekali lagi ibu pipi ini harus ekstra sabar. Kalau ketua itu ekstra, bukan sabar aja, ekstra. Makin tinggi makin pahitlah hidup kita ini, makin tinggi surga kita ibu. Jadi sekali lagi di kelompok ini kita berniat berkumpul karena Allah dan mencari ridho. Ya, tidak ada yang di sini ingin dihargai, ibu ya. Tidak ada kasih bintang penghargaan besok. Tidak ada yang istilahnya dimulia-muliakan, tidak ada ibu ya. Kita ingin berakit ke hulu
Nah, di dunia ini sakit dulu, baru di surga nanti bersenang-senang kemudian. Maka ibu-ibu yang merahmati Allah, saya apresiasi sekali Bu Pipi dan teman-teman ya. Ini luar biasa ibu-ibu ya. Saya lihat ada aura sukses di Sekupang ini, insya Allah ibu-ibu ya. Apa modal kita tadi, sikap kita Bu? Sabar dan angkat tangan yang sabar memaafkan. Coba mulai hari ini saya akan sabar menghadapi ujian Allah. Saya akan memaafkan siapapun yang bersalah sampai saya mati. Oke, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, marah menyelesaikan masalah atau tambah masalah. Maka Bu Ros selama di mimpi ini belum ada. Dia bisa marah sebenarnya, Bu Pipi bisa marah tapi nggak ada. Walaupun zona kita tidak zona merah sama hitam, tapi kita pakai baju hitam dan merah tidak apa-apa. Ya, Bu Pipi pernah marah nggak ibu-ibu kita? Nggak pernah kan? Pokoknya kalau marah nanti kita kasih pantun semuanya. Coba jalan-jalan ke Batu Merah. Jangan lupa bawa anak. Siapapun yang suka marah, nanti jadi kuntilanak. Itu kasih SMS saja. Kalau dia munculkan gambar merah itu ya, kepala bulat itu merah itu, kasih pantunnya. Maka ibu-ibu yang berbahagia siap memaafkan semua. Ini alhamdulillah yang datang hari ini Bu ya, kita ini nggak ada gajinya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lagi sekali ada partai terpecah dua, kelompok terpecah dua. Nanti besok kita khawatir juga, tapi kita jangan khawatir. Terpecah dua perkara itu sudah takdir Allah. Selama kita sabar sudah memaafkan. Jangan ada kata-kata sabar kan ada batasnya Pak Ustaz. Ya, sabar itu pahalanya tanpa batas. Tidak dikatakan sabar jika masih mengatakan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa. Kalau kerja aku, kalau bagi baju aku tak diajak. Habis lagi pahalanya. Jangan ibu ya, insya Allah. Kalau ada rezeki makan-makan dia dibawa, aku tidak pernah diundang. Pas nanti Jumat Berkah aku yang ke masjid itu. Habis lagi pahala ibu ya. Nah, jangan sampai nanti kita belajar. Itu kecewa itu apa, ngeluh itu apa. Nah, insya Allah. Jadi ibu yang berbahagia ya dengan ketua baru kita, ya Bu Ros di kota, Bu Pipi tetap menjalankan tugasnya. Sekali lagi ibu pesan terakhir. Ini pesan terakhir tentang politik juga gitu. Harga diri kita di politik ini, hidup adalah pilih. Semua pemimpin calonnya baik semua, nggak ada yang jahat. Tapi kita harus memilih. Nah pemilihan kita kemarin kita sudah sepakati bersama. Tergantung ibu lagi mau terima atau tidak. Itu urusan ibu lagi dengan Allah. Oh suami kami milih lain nggak jadi masalah. Satu rumah itu milih 3-4 jadi nggak masalah ibu. Anaknya milih warna kuning, mamanya biru atau pelangi. Kalau nggak ada yang sempurna, cari yang mendekati sempurna. Kita sudah kenal dengan mereka insya Allah. Kalau lepas dari tadi, miring-miringnya mereka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu-ibu yang berbahagia, sama-sama kita doakan pengurusan ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan tugasnya ibu-ibu dengan sempurna, dengan ujung-ujung nanti husnul khotimah. Jadi ibu-ibu perhatian, ibu mati di Sekupang ini 7 kecamatan mendoakan ibu-ibu insya Allah. Saya katakan sama Bu Pipin hari ini siapapun yang meninggal ibu-ibu ya di Sekupang ini dibacakan Al-Fatihah setiap pertemuan. Dibacakan rapat-rapat Al-Fatihah lagi almarhum disebutkan namanya. Seksi sekretaris, ibu sekretaris menuliskan siapa yang sudah meninggal dunia supaya dia tidak sendiri nanti dikubur ibu. Tetap bersama kita dia. Di sinilah ibu-ibu yang kita mohon sahabat-sahabat surga itu. Siapapun nantinya yang meninggal dunia, sekretaris atau seksi humas dan sebagainya mencatat ini orang suhada yang sudah meninggal dunia. Karena mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki sampai hari kiamat. Satu Al-Fatihah untuk pengurus baru kita. Semoga Al-Fatihah artinya pembukaan. Allah membuka pintu berkah, membuka pintu ilmu untuk kita, membuka pintu rahmat, membuka pintu pengampunan jika kita salah nantinya, membuka pintu-pintu hidayah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami kumpul hari ini ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah kami bersilaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Ya Allah, kami datang di sini, kumpul di sini mencari ridho-Mu ya Allah. Kami yakin tidak ada kebetulan di antara kami bertemu. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau telah temukan kami dalam dakwah ini ya Allah. Bimbinglah kami, lapangkan dada kami, mudahkan urusan kami, angkatlah derajat kami, tutuplah aib-aib kami, cukupkanlah keperluan kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah diri kami adalah sebab-sebab hidayah bagi orang-orang di sekitar kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah pemilik hidayah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Engkau ya Allah. Jadikan lisan kami senantiasa membawa hidayah kepada siapapun yang mendengar ucapan kami. Sikap dan tidak tanda kami ya Allah. Ingatkan kami jangan jika kami lupa ya Allah. Tegurlah kami nanti jika kami lalai ya Allah. Engkau telah pilih kami dalam ilmu dan dakwah ini ya Allah. Engkau telah bimbing kami ya Allah dalam ilmu dan dakwah ini ya Allah. Maka bimbinglah kami dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan kami yang diterima. Ya Allah yang Maha Kasih dan Sayang, berikanlah, tumbuhkanlah rasa kasih sayang di antara kami ya Allah. Rasa kasih sayang ini ya Allah tumbuhkanlah rasa tolong menolong, ingat mengingati dan nasihat menasihati, saling menghargai di antara kami. Jauhkan kesombongan, buruk sangka, iri dan dengki, pecah belah dan cerai-berai di antara kami. Wahai Allah, Engkau temukan kami di dunia ini, temukan kami bersama di padang mahsyar-Mu ya Allah. Temukan kami bersama-sama dalam surga-Mu ya Allah. Bimbing kami, jauhkan kami dari kesombongan ya Allah, dari riya, dari ujub sama ya Allah, dari kesirikan-kesirikan yang lainnya ya Allah. Bimbing kami semua ya Allah menuju husnul khatimah. Sebelum kami meninggal dunia, sempatkan kami haji dan umrah ya Allah. Matikan kami dalam la ilaha illallah ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga dan sahabat kami dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Ibu yang berbahagia, Ibu Ketua, semua yang hadir pada hari ini, itu saja yang Allah ilhamkan kepada saya untuk disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya selaku pembina di kota dan sebagainya. Sangat bersyukur sekali pada sore ini dapat bertemu ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah sore kita hari ini dengan ridho dan kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.